Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Sikap berdoa. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. Bunyi semua. Ayo kawan-kawan duduk manis lalu doa. Jangan lupa kalau berdoa menundukkan kepala agar doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, Bunda akan mengajarkan anak-anak berperilaku sopan santun kepada orang lain. Contohnya, sopan santun saat bertamu. Jadi, saat kita bertamu, anak-anak harus mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Lebih dari 3 kali itu tidak boleh. Setelah itu, jangan lupa mengucapkan salam. Tok tok tok, Assalamualaikum. Setelah itu, anak-anak duduklah dengan tenang. Saat pemilik rumah menyuruh anak-anak masuk, saat itu anak harus duduk dengan tenang. Tidak boleh lari sana, lari sini, karena itu merupakan sikap yang tidak baik. Setelah itu, anak-anak makan dan minum dengan sopan. Jadi, saat makan atau minum, anak-anak tidak boleh berhamburan atau rebutan makanan, serta anak-anak tidak boleh mau memiliki semua makanan yang di sana. Setelah itu, jika anak-anak mau pulang, berbisiklah kepada orang tua, kepada ayah atau bunda. Jadi, tidak boleh berteriak, "Bunda, aku mau pulang." Itu tidak boleh, karena sikap teriak kepada orang tua itu merupakan sikap yang tidak baik. Jadi, anak-anak cukup berbisik saja, "Bunda, aku mau pulang." Nah, jadi begitu ya anak-anak. Tidak boleh teriak. Selanjutnya, jangan lupa untuk berpamitan kepada pemilik rumah. Jadi, anak-anak harus berpamitan kepada pemilik rumah seperti bersalaman dan mengucapkan terima kasih. Tapi karena corona, jadi bersalamannya jangan dulu ya. Kita hanya cukup untuk berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Ya, jadi itu tadi anak-anak. Bunda memberikan contoh perilaku sopan santun kepada orang lain saat bertamu. Sampai sini anak-anak pasti paham ya perilaku sopan santun saat bertamu. Selanjutnya, Bunda akan memberitahu tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah lingkunganku. Subtemanya rumahku. Jadi, sebelum masuk belajar, Bunda mau bermain sama anak-anak agar anak-anak semangat. Sebelum bermain, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya anak-anak. Kita akan bermain. Nama permainannya tepuk. Nama tepuknya tepuk rumah. Anak-anak dengarkan Bunda dulu ya. Setelah itu anak-anak bisa menirukan. Tepuk rumah. Atas atap, bawah lantai,
samping tembok, depan pintu. Tok tok tok, assalamualaikum. Ya, itu tadi, tepuk rumah. Anak-anak bisa memperagakannya ya, seperti yang Bunda tadi contohkan. Karena tema kita hari ini lingkunganku, subtemanya rumahku, Bunda mau nanya nih sama anak-anak. Ada yang tahu rumah itu apa? Hah? Rumah apa? Ya, rumah adalah tempat tinggal kita. Selain itu, rumah juga untuk tempat kita beristirahat, tidur siang atau tidur malam. Selain itu, rumah juga tempat berlindung. Anak-anak tahu rumah tempat berlindung apa? Berlindung dari cuaca panas saat siang hari dan berlindung saat hari hujan. Selain itu, anak-anak tahu tidak, rumah memiliki macam-macam ruangan dan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah ruang tamu. Ruang tamu fungsinya untuk menyambut orang yang datang ke rumah kita. Seperti tadi yang Bunda contohin, berperilaku sopan santun saat bertamu. Jadi, ruang tamu itu tempat orang yang berkunjung ke rumah kita untuk kita persilahkan duduk dan minum atau makan serta bercerita dengan kita. Selain itu, ada ruang dapur. Ruang dapur berfungsi untuk memasak. Anak-anak tahu tidak yang memasak siapa? Ya, Bunda. Bunda yang memasak. Jadi, selain memasak, fungsi dapur juga bisa mencuci piring dan mencuci pakaian. Setelah itu, ada ruangan kamar tidur. Kamar tidur berfungsi untuk tempat kita beristirahat, tempat kita tidur siang, tempat kita tidur malam. Setelah itu ada ruangan makan. Ruangan makan berfungsi untuk satu keluarga berkumpul semua untuk makan bersama. Di situ ada ayah, ada bunda, ada kakak, ada adik, dan ada kakek atau nenek. Situlah tempat untuk makan bersama. Setelah itu ada ruangan kamar mandi. Ruangan kamar mandi berfungsi untuk kita mandi, membersihkan seluruh badan kita dari kotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan membahas tentang tema lingkungan dan subtemanya adalah rumahku. Jadi sebelum kita masuk kegiatan selanjutnya, kakak mau tanya nih, rumah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi rumah itu adalah tempat kita untuk beristirahat dan tempat untuk kita tinggal. Adik-adik tahu nggak apa saja sih fungsi dari rumah itu? Ada yang tahu nggak? Jadi, fungsi rumah itu adalah tempat untuk kita beristirahat, tempat kita tinggal, dan tempat kita berlindung. Dan juga, fungsi rumah itu adalah tempat kita untuk beribadah, yaitu
ini juga berfungsi untuk kita belajar bersama teman, orang tua, kakak, dan adik. Ini adik-adik lihat ke sini ya. Jadi ini adalah gambar rumah, dan di gambar rumah ini ada bagian-bagian dari rumah. Bagiannya ada apa aja ya? Yuk kita sebut bareng-bareng yuk. Ada atap, yang di atas ini namanya adalah atap. Ini namanya adalah pintu, dan ini namanya jendela, dan ini adalah dinding rumah. Iya, satu lagi ketinggalan, ini adalah cerobong asap. Kakak akan menjelaskan tentang bagian-bagian rumah. Yang di atas ini tadi itu kan atap. Nah, ini tuh fungsinya untuk melindungi kita dari hujan dan sinar matahari. Pintu tempat kita untuk masuk rumah dan keluar rumah. Dan ini adalah jendela. Biasanya jendela ini ada yang terbuat dari kaca. Jadi saat membuka jendela harus hati-hati. Bagaimana semua? Sudah jelas? Selanjutnya kita akan mewarnai gambar rumah. Pertama-tama kita akan mewarnai atap. Selanjutnya kita akan mewarnai dindingnya, lalu pintu, jendela, dan cerobong asapnya. Saat mewarnai, kita lakukan gerakan satu arah agar warnanya seimbang dan bagus, dan juga agar tidak berantakan. Gambar rumah. Dan ini adalah gambar yang telah selesai diwarnai. Cara mewarnai tadi dilakukan secara satu arah agar lebih rapi dan tidak berantakan. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Gina. Terima kasih semua. Dadah. Hari ini kita akan membuat rumah dari kertas origami. Bentuknya seperti ini ya. Tahap yang pertama kita lipat menjadi dua bagian. Terus lipat lagi. Dibuka, terus dilipat lagi menjadi dua bagian kecil. Terus kita balik di sebelahnya yang tidak ada lipatan, terus kita lipat di bagian dua sisi kiri kanan.
lipat lagi sebelahnya. Terus kita ambil bagian tengah, kita bentuk jadi segitiga. Sama seperti sebelahnya, bentuk segitiga. Setelah menjadi bentuk seperti ini, kita ambil lagi di sisi kiri kanan. Sebelahnya terus kita lipat lagi, samakan sisi bawahnya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya anak-anak, untuk rumahnya. Terus nanti kita gambar pintunya sama gambar jendelanya. Menyenangkan tidak pembelajaran kita pada hari ini? Baik, sebelum kita pulang, Bunda mau nanya dulu, teman-teman masih ingat enggak tadi kita belajar tentang tema apa? Iya, tadi kita belajar tentang tema rumahku dengan subtema lingkunganku. Teman-teman jangan lupa tadi apa yang telah diajarkan, gimana bagian-bagian dari rumah, terus adab bertamu, adab masuk rumah gimana, bagian di dalam rumah itu ada apa aja, dan teman-teman udah dikasih tahu bahwasannya fungsi rumah itu apa. Ya, rumah itu tempat tinggal kita, dimana rumah tempat kita bernaung, tempat kita berlindung dari panas, tempat kita berlindung dari hujan, dan juga rumah adalah tempat kita beristirahat. Jadi karena rumah adalah tempat kita tinggal, jadi teman-teman harus bisa merawat rumahnya. Jadi nanti kalau di rumah, kalau ibunya, bapaknya, kalau ada yang bersih-bersih, teman-teman harus membantu menyapu, membantu memungutin sampah di lingkungan rumahnya. Iya, supaya rumah kita bersih dan lingkungan di rumah kita juga bersih. Jadi kita, kalau lingkungan rumah kita bersih, rumah kita bersih, jadi kita sehat, kita terhindar dari yang namanya penyakit. Jadi kalau rumah kita bersih, lingkungan kita bersih, pastinya lingkungan dan rumah kita terhindar dari virus-virus. Nah, jadi kita yang ada di lingkungan tersebut dan yang ada di dalam rumah tersebut menjadi sehat. Iya, jadi teman-teman jangan malas membersihkan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal kita. Baik, jadi sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Gelang sepatu, gelang siram herangan. Mari pulang, mari deh pulang ke rumah bersama-sama. Mari pulang, mari deh pulang ke rumah bersama-sama.
Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kakinya dilipat, tangannya diangkat. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, tangannya diangkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pinter teman-teman. Kalau mau pulang harus duduk manis, kakinya dilipat, tangannya dilipat di atas meja. Jadi di sini kalau teman-teman bisa jawab pertanyaan Bunda, teman-teman boleh pulang terlebih dahulu. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen cepat pulang, siap-siap jawab dengan cepat pertanyaan Bunda. Ayo siap-siap. 1, 2, 3. Siapa yang masih ingat adab masuk rumah? Iya, Gina. Apa adab masuk rumah? Iya, adab masuk rumah. Jangan lupa ketok pintu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Yeay, pintar. Gini dong pulang. Ayo, siapa lagi yang mau pulang? Cepet-cepet nih jawab, angkat tangannya dan jawab pertanyaan Bunda. Kalau Bunda mau nanya lagi, bagian dari rumah ada apa aja? Ya, pinter semuanya. Wahyu, Helda, Eca. Ya, bagian dari rumah ada apa aja? Iya, ada atap, ada pintu,